Halo semua sobat pengangguran, di sini saya Gunawan ingin menjelaskan bagaimana cara budidaya anggur yang baik dan benar menurut saya berdasarkan pengalaman pribadi saya. Ikuti terus video selanjutnya, maka akan saya bongkar semua rahasia-rahasia pengangguran yang ada yang saya ketahui. Simak terus video saya sampai akhir. Baik, saya akan menjelaskan bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk budidaya anggur ini. Yang paling utama kita harus miliki adalah ini namanya cutting anggur atau batang anggur. Yang banyak orang belum tahu kalau ini adalah batang anggur untuk kita tanam. Mau tahu harganya? Ini harganya 100.000 per kilo. Wow, lumayan ya. Dari mana kita mendapatkan cutting ini? Kita mendapatkannya bisa dari toko online ataupun sobat kita pengangguran di seluruh Indonesia yang mempunyai pohon anggur. Tidak harus batang besar, cukup batang kecil seperti ini pun bagi saya sudah bisa untuk belajar menanam anggur. Untuk bahan-bahan apa saja yang diperlukan? Yang pertama ini cutting, yang kedua ini fungisida plus JPT merek kami startup. Berikutnya ada vitamin B1. Saya tidak menyebutkan merek ya, tapi ini adalah vitamin B1. Yang ketiga ada perangsang akar merek bebas. Oh iya, ada satu lagi. Ini adalah bahan utama kita, adalah bawang merah. Ini adalah yang paling penting menurut saya, karena ini rangkuman dari seluruh bahan-bahan ini. Fungsi dari bawang merah adalah JPT, dia pengatur tumbuh. Kedua, fungisida, dia mengandung fungisida anti jamur juga, sudah saya buktikan sendiri. Yang ketiga, dia mengandung hormon auksin dan gibrelin yang kadarnya itu cukup untuk semai ini. Untuk yang ibu-ibu yang nggak punya peralatan seperti itu, menurut saya cukup menggunakan ini saja dengan cara di blender ataupun diulek, campurkan dengan air. Setelah cutting, kita potong 3 mata tunas, kemudian kita akan rendam. Sebelum kita semai, kita akan rendam terlebih dahulu. Kita rendam di sini, direndam full ya. Untuk yang punya bahan-bahan ini bisa gunakan ini. Untuk air 1 ember ini kita gunakan 2 tetes fungisida dan 1,5 tutup botol perangsang akar dan 1/2 tutup vitamin B1. Yang fungsinya untuk apa? Yang pertama, cutting ini rentan jamur. Yang kemudian apa fungsi untuk direndam itu? Karena dia butuh asupan air untuk nanti bakal dia tumbuh, maka perlu kita lakukan perendaman terlebih dahulu. Dan kita gunakan perangsang akar yang fungsi dan tujuannya untuk mempercepat keluarnya akar. Hanya itu saja. Sebenarnya tanpa perangsang akar pun dia tetap bisa tumbuh. Hanya yang kita cari selama ini adalah untuk memaksimalkan hasil yang kita inginkan. Untuk bagaimana untuk penggunaan bawang merah? Untuk 1 ember ini saya biasa gunakan setengah saja, setengah siung. Untuk bisa untuk 1 kilo cutting. Langkah selanjutnya adalah setelah semua bahan dicampurkan, jika ingin menggunakan bawang merah, sebiasa bawang merah saja, tidak pakai apa-apa. Jika ingin menggunakan ini yang tadi saya bilang dosisnya 2 tetes, setengah sendok dan setengah sendok vitamin B1 dan perangsang akar. Kemudian berapa lama kita lakukan perendaman ini? Kita lakukan selama
1 hari 1 malam. Jika Anda merendamnya sore hari, maka besok paginya bisa kita langsung semai. Untuk proses semainya, banyak yang bilang kalau anggur ini, batang anggur ini tinggal tancap. Itu yang saya bilang rahasianya. Banyak yang orang belum tahu, katanya tinggal tancap dia tumbuh. Emang benar, memang betul, saya tidak menyalahkan itu. Tapi menurut saya itu tidak efisien. Karena apa? Karena hasil yang kita inginkan tidak sesuai. Kemungkinan besar, walaupun dia diberi perangsang akar merek apapun, yang sebagus apapun seperti Clonex, itu hasilnya tetap tidak maksimal karena kelembapannya itu tidak terjaga kalau langsung ditancap. Untuk yang lebih baiknya, kita pendam terlebih dahulu. Itu rahasianya. Kita kubur terlebih dahulu. Menggunakan apa? Bisa kokopit, bisa sekam bakar, bisa pasir, dan lain-lain. Ada pun cara masing-masing, tapi saya biasa menggunakan sekam bakar. Dulu ketika awal kali mencoba semai ini, saya langsung tancap. Itu hasilnya sangat mengecewakan. Perbandingannya dari 10 yang saya tancapkan, itu yang hidup cuma 1 sampai tumbuh dewasa. Sedangkan apa? Banyak sekali kasus ketika ditancap dia keluar tunas, muncul daun, bahkan muncul bunga. Jangan senang dulu, itu hanyalah sisa nutrisi yang keluar dari batang. Sedangkan bisa kalian cek sendiri, pasti belum ada akarnya jika langsung ditancapkan. Dalam hitungan 2 atau 3 hari pun kalau ditancapkan pasti akan keluar tunas. Itu adalah rangsangan dari sinar matahari. Sinar matahari merangsang untuk tumbuhnya tunas, akhirnya dia tumbuh tunas. Kenapa kok bisa langsung keluar bunga? Nah, bunga itu keluar dari batang anggur seperti ini yang sudah siap berbuah, maka dia langsung membawa bunga juga. Tapi itu tidak akan lama, kemungkinan besar pun hidup cuma 2 minggu atau 3 minggu, karena ketika kalian cabut tidak ada akarnya. Jadi saya sarankan untuk pemula yang baru mau menanam anggur, hilangkan teori langsung tancap. Tolong dihilangkan teorinya, karena hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Karena saya selalu bercerita kepada teman-teman saya sekalian semuanya, bagaimana sih cara menanam anggur yang benar. Memang menanam anggur itu mudah, cuma untuk kita menginginkan hasil yang sesuai gitu, kita harus melakukan treatment yang sesuai juga. Oke sobat, setelah proses perendaman dan setelah dikering anginkan hingga kering minimal 3 jam atau 1 jam, proses selanjutnya adalah pemendaman. Rahasianya ada di mana? Ini dia rahasianya. Sekam bakar. Sudah banyak metode yang saya lakukan, yaitu dengan cara semai air, semai kokopit, semai angin. Akhirnya saya mendapatkan hasil yang sangat maksimal dari pemandaman menggunakan sekam bakar ini. Inilah rahasia yang saya bilang, rahasia pertama saya. Bagaimana cara proses pemandaman atau penguburannya? Kita harus perhatikan, kita kubur semua bagian dari atas sampai bawah. Itu kita letakkan, jangan berdekatan, harus ada space atau jarak untuk memaksimalkan hasilnya agar menjaga kelembapan. Cukup dikubur tipis seperti ini. Jika ada banyak, satu persatu kubur tipis sekitar 2 cm, kemudian susun kembali, kubur tipis lagi. Tidak perlu dipadatkan atau ditekan-tekan, tapi saya biasa
setelah dikubur seperti ini, saya tutup kembali menggunakan plastik, atau saya biasa juga gunakan di dalam ember dan ditutup. Untuk hasilnya saya sudah punya yang sudah jadi, sudah melalui pemendaman selama 2 minggu. Hasilnya seperti ini sobat, bisa dilihat. Ini ada kalus namanya, ada calon akar, untuk nanti bakal tumbuh akar. Berikutnya ini ada tunas, ada mata tunas untuk bakal dia tumbuh. Menurut saya pemendaman dengan sekam bakar ini sudah hasilnya sangat bagus. Dia tidak berjamur. Jika menggunakan kokopit, sekalipun Anda menggunakan JPT ataupun fungisida yang sangat bagus, sudah berkali-kali saya coba, hasilnya masih ada jamur. Untuk sekam bakar ini saya gunakan, hasilnya steril, tidak ada jamur. Sekalipun ada yang gagal, itu bukan karena kegagalan pemendaman, tapi karena memang cuttingnya dari awal sudah mati. Kemudian setelah jadi seperti ini baru sudah siap tanam sobat. Baru ini nih tinggal tancap. Makanya tolong dihilangkan kata-kata nanam anggur itu tinggal tancap. Dari 100 kemungkinan pun cuma jadi 10. Dengan cara seperti ini dari 100 batang bisa mencapai sekitar 80 sampai 90% tubuh. Untuk media tanam itu ada rahasia berikutnya. Oke, sekian dulu sobat pengangguran untuk bagaimana cara treatment awal bagi pemula untuk menanam anggur. Semoga bermanfaat. Untuk video selanjutnya tonton terus channel saya. Jangan lupa like jika bermanfaat, subscribe, bunyikan lonceng, dan jangan lupa share sebanyak-banyak untuk video berikutnya. Karena jika tidak subscribe, mohon maaf, rahasia-rahasia berikutnya tidak akan saya bongkar. Terima kasih. Jangan lupa untuk tonton terus video berikutnya, dan like dan subscribe.